Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya nak? Semoga selalu semangat ya belajar. Nah, pada hari ini ya, hari Jumat 20 Agustus 2021, pembelajaran pertama kita adalah matematika. Nah, matematika setelah kalian melaksanakan PH ya, penilaian harian untuk penjumlahan bilangan bulat. Pada hari ini kita memasuki tema baru, memasuki pelajaran baru, materi baru, yaitu mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat ya, perkalian. Sebelum kita membahas ini lebih jauh, Ibu harap kalian sudah menghafal ya perkalian dan pembagian 1 sampai 10 perkalian dasar. Kenapa? Karena perkalian dasar 1 sampai 10 itu merupakan dasar kalian dalam mengerjakan materi-materi matematika lebih lanjut. Nah, jadi itu dasarnya. Kenapa Ibu sebut dasar? Karena kalau kalian belum menghafal perkalian, kalian akan kesulitan dalam memahami perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jadi perkalian 1 sampai 10 dulu kalian harus hafal ya. Baru kalian bisa memahami perkalian dan pembagian bilangan bulat ini. Nah, sebelum kita lebih lanjut bahas perkalian bilangan bulat, Ibu ingatkan kembali ya bahwa pengertian perkalian ini adalah penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama sebanyak n faktor. Nah, maksud n faktor ini seperti apa? Sekarang kita lihat contoh. 2 dikali 3. Nah, 2 dikali 3 ini sama artinya dengan 3 ditambah 3 ya. Penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Jadi 3 ini kita jumlahkan dengan bilangan yang sama, yaitu 3 sebanyak n faktor. N faktornya berapa? 2 kali. Berarti kita jumlahkan 3 ini sebanyak 2 kali. 1, 2. Berarti 3 ditambah 3 berapa? Sama dengan 6. Nah, itu sama artinya berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, gitu ya. Jadi penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama sebanyak n faktor ya. Contoh lain misalnya 3 dikali 4. 3 dikali 4 berarti 4-nya dijumlahkan sebanyak 3 kali. 4 ditambah 4 ditambah 4 ya. 4-nya dijumlahkan sebanyak 3 kali sama dengan 12. Nah, gitu. Itu berlaku juga untuk yang lainnya juga. Nah, dari contoh yang barusan Ibu jelaskan, ini juga bisa diambil kesimpulan bahwa bilangan positif dikali dengan bilangan positif itu menghasilkan bilangan positif ya. 2 kan bilangan positif, 3 bilangan positif. Nah, menghasilkan 6 yang juga bilangan positif. Jadi kesimpulan dari contoh pertama ini adalah bilangan positif dikali dengan bilangan positif itu menghasilkan bilangan positif. Nah, Bu, gimana kalau seandainya salah satunya ada yang negatif? Nah, itu kita masuk ke contoh selanjutnya. Nah, di contoh selanjutnya sekarang perhatikan perkalian di bawah ini. Tadi 3 dikali 2 ya, atau 2 dikali 3. Nah, sekarang kita hitunglah negatif 3 dikali dengan 2. Nah, negatif 3 bilangan negatif dikali dengan 2 bilangan positif. Nah, 2 ini bilangan positifnya. Sekarang kita lihat pada contoh sebelumnya ya, 3 dikali 2 kan sama dengan 6. Nah, sekarang kita perhatikan 3 dikali 2 kan tadi sama dengan 6. Kita mulai dari bilangan positif. Bilangan positif dikali bilangan positif, lalu kita menurun ke bilangan negatif. Nanti kita akan menemukan pola-polanya ya. Jadi dari 3 dikali 2, kemudian menurun lagi, habis 3, 2. 2 dikali 2, 1 dikali 2, 0 dikali 2, negatif 1 dikali 2, negatif 2 dikali 2, negatif 3 dikali 2 ya. Menurun jadi polanya ini. Nanti hasilnya akan terbentuk suatu pola. Nah, ya, ini dari bilangan positif ke bilangan negatif. Nah, sekarang kita lihat ini. 3 dikali 2. 3 dikali 2 kan sama dengan 6 ya.
Bilangan positif dikali bilangan positif sama dengan bilangan positif juga, 6. Sekarang 2 dikali 2. 2 dikali 2 ini adalah berarti 2 ditambah 2 ya. 2 ditambah 2 ini sama dengan 4. Oke. Ini dari 3 dikali 2 menghasilkan 6, kemudian 2 dikali 2 menghasilkan 4. Nah, ini bisa kita lihat hasilnya ya. 6 dikurang bukan 6 dikurang 6, kemudian hasilnya 4. Nah, oke, kita ke contoh selanjutnya ya. Ini masih 2 jawaban, masih belum terbentuk pola. Sekarang lihat ini, 1 dikali 2. 1 dikali 2 berarti 2-nya ada 1 kali. 1 dikali 2 itu berarti sama dengan 2. Nah, kemudian 0 dikali 2. 0 dikali 2 berarti bilangan berapapun yang dikalikan dengan 0 itu menghasilkan 0 ya. Bilangan berapapun yang dikalikan dengan 0 itu menghasilkan 0. Nah, sekarang kita lihat di sini sudah terbentuk polanya nih. Dari 6 ke 4 ke 2 ke 0. Nah, hasilnya ini selalu berkurang berapa? Hasilnya selalu mengecil ya. Nah, karena dia mengecil, otomatis dia berkurang hasilnya. Dari 6 ke 4, selisihnya berapa? Dikurang 2 ya. 4 dikurang 2 hasilnya 2. 2 dikurang 2 0. Nah, jadi ini sudah terbentuk pola hasilnya berkurang 2. Nah, hasilnya selalu berkurang dengan 2. Nah, ini bisa kita ambil kesimpulan nih baru 0 dikurang 2 berapa? 0 dikurang 2 berarti dia negatif 2. 0 dikurang 2 berarti dia negatif 2. Berarti negatif 1 dikali dengan 2 itu menghasilkan negatif 2. Nah, berarti kita lihat lagi dengan polanya. Negatif 2 dikurang 2. Sekarang kita lihat perkaliannya. Pengurangannya. Negatif 2 dikurang 2. Nah, pengurangan ya. Berarti karena dia pengurangan, negatif 2. Ingat lagi ke konsep pengurangan, bahwa pengurangan itu adalah penjumlahan dengan lawan bilangan. Penjumlahan dengan lawan bilangan. Lawan dari 2 ini adalah negatif 2. Nah, jadi seperti ini. Berarti sama saja dengan negatif 2 ditambah dengan negatif 2. Berarti negatif 2 ditambah dengan negatif 2 ini adalah logikanya gini. Kalau kita mempunyai hutang 2, kemudian kita menghutang lagi 2, berarti hutang kita justru bertambah ya. Bilangan negatif ditambah dengan bilangan negatif hasilnya adalah bilangan negatif. Aslinya negatif 2 ditambah dengan negatif 2 itu sama dengan negatif 4. Nah, dengan kata lain, negatif 2 dikali dengan 2 adalah negatif 4. Nah, ya, selalu berkurang 2 ya. Kemudian negatif 3 dikali dengan 2. Nah, karena ini tadi nilainya selalu berkurang dengan 2, berarti ini bisa kita ambil jalan lagi. Berarti negatif 4 dikurang dengan 2. Nah, sama seperti tadi, berarti negatif 4 ditambah dengan negatif 2. Nah, berarti negatif 4 dengan negatif 2 ini sama dengan negatif 6. Berarti di sini bisa diambil kesimpulan bahwa negatif 3 dikali dengan 2 ini adalah negatif 6. Nah, hasilnya selalu berkurang dengan 2. Selalu berkurang ya. Bisa dilihat di sini hasilnya selalu berkurang dengan 2. Gitu. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa ketika bilangan negatif dikali dengan bilangan positif itu hasilnya adalah negatif. Hasilnya negatif ya. Bilangan negatif dikali dengan bilangan positif adalah hasilnya negatif. Bu, gimana kalau seandainya bilangan negatifnya merupakan lawannya, Bu? Tadi kan ini negatif 3 dikali dengan 2 ya. Bilangan negatif dulu baru bilangan positif. Gimana kalau bilangan positif dulu baru dikali dengan bilangan negatif? Nah, coba sekarang kita uji coba. Contohnya, berapa sih? Tadi kan negatif 3 dikali 2. Sekarang kita coba 3 dikali negatif 2 ya. Lawannya yang merupakan negatif. Sekarang kita ambil contoh dari sini. 3 dikali 3. 3 dikali 3 ini adalah 9. Nah, kemudian 3 dikali 2. 3 dikali 2 ini adalah 6. Kemudian 3 dikali 1. 3 dikali 1 ini adalah 3. Nah, ini udah terbentuk pola ya. 3 dikali 0. Ya, bilangan berapapun dikalikan dengan 0 hasilnya 0.
Nah, ini sudah terbentuk pola. Dari 9 ke angka 6, habis ke angka 6, ke angka 3, habis ke angka 3, ke angka 0. Nah, bilangan-bilangan ini membentuk pola. Bagaimana polanya? Polanya selalu berkurang, berkurang 3. Berkurang 3 ya dia. Hasilnya selalu berkurang 3. Nah, selalu berkurang dengan 3. Nah, berarti berapa Bu hasilnya dari negatif 3 dikali negatif 1? Nah, 3 dikali negatif 1 berarti 0 dikurang 3. 0 dikurang 3 berarti negatif 3. Nah, seperti itu. Nah, ini karena selalu berkurang dengan 3, berarti ini bisa kita cari juga. Negatif 3 dikurang dengan 3, berarti negatif 3 ditambah dengan lawan dari 3, lawan dari positif 3 itu adalah negatif 3. Nah, berarti negatif 3 ditambah negatif 3 ini sama dengan negatif 6. Berarti 3 dikali negatif 2 ini sama dengan negatif 6. Nah, negatif 6 kita kurang juga dengan 3. Berarti negatif 6 ditambah dengan negatif 3. Berarti di sini negatif 9. Nah, jadi berapa Bu hasil dari 3 dikali negatif 2? Berarti ini nih, 3 dikali negatif 2 ini adalah negatif 6. Jadi, bilangan positif dikali dengan bilangan negatif itu sama dengan bilangan negatif ya. Entah dia bilangan negatifnya duluan atau bilangan negatifnya di belakang. Jika bilangan positif dikali negatif atau negatif dikali positif itu akan selalu menghasilkan bilangan negatif. Bilangan negatif. Nah, selalu menghasilkan bilangan negatif. Nah, itu kesimpulan dari percobaan berapa hasil jika bilangan negatif dikali dengan bilangan positif. Selanjutnya, kita akan mencari bagaimana jika bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif ya. Hasilnya seperti apa. Sekarang perhatikan perkalian berikut. Nah, hitunglah negatif 2 dikali dengan negatif 3. Nah, bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif. Nah, untuk mencari ini, kita akan telusuri dari bilangan positif dulu. Dari bilangan positif dikali dengan bilangan negatif. Ya, di video sebelumnya ya, di penjelasan Ibu menjelaskan bahwa ketika bilangan positif dikali dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan negatif ya. Jadi kita hanya tinggal mengalihkan angkanya saja. 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Karena hasilnya positif dikali negatif itu hasilnya negatif, maka kita tambahkan negatif di sini ya. Kemudian 1 dikali negatif 3 berarti sama dengan negatif 3 ya. 1 dikali 3, 3. Bilangan positif dikali bilangan negatif itu adalah bilangan negatif. Nah, hasilnya negatif 3. Kemudian 0 dikali negatif 3. Meskipun negatif, bilangan negatif, jika dikalikan dengan 0 itu selalu menghasilkan 0 ya. Ibu ulangi bahwa setiap bilangan berapapun ketika dikalikan dengan 0 itu akan menghasilkan 0. Nah, itu konsepnya. Nah, sekarang perhatikan nih. Dari negatif 6 berubah ke negatif 3, berubah ke 0, ini akan membentuk suatu pola. Polanya akan selalu bertambah dengan 3 ya. Kok bisa Bu bertambah dengan 3? Sekarang kita perhatikan ini. Negatif 6 kalau ditambah dengan 3 akan menghasilkan bilangan berapa? Nah, kita ingat lagi penjelasan Ibu ketika ketika penjumlahan beda tanda. Penjumlahan beda tanda, satu negatif, satu positif. Ketika penjumlahan berbeda dengan tanda, kita kurangi angkanya. 6 dikurang 3, 3. Kita kurangi angkanya. Untuk dia negatif atau positif, perhatikan angka yang lebih besar. Angka yang lebih besar di sini adalah 6 dan tanda dari 6 ini adalah negatif. Maka hasilnya juga negatif. Nah, jadi negatif 6 ditambah 3 itu hasilnya adalah negatif 3. Nah, ya, negatif 3. Sekarang kita lihat lagi. Dari negatif 3 ke 0 itu juga pun selalu bertambah dengan 3. Nah, sekarang kita lihat. Negatif 3 ditambah dengan 3 ya. Ini bilangan yang sama,
negatif ketemu negatif. Ketika penjumlahan berbeda tanda namun dengan bilangan yang sama, itu selalu akan menghasilkan 0. Logikanya gini. Ketika kalian mempunyai hutang 3, ya, meminjam uang 3.000 misalnya. Kemudian kalian membayar 3.000. Nah, kalian punya hutang 3, kalian tambah 3. Otomatis hutang kalian sudah lunas ya, habis. Tidak ada hutang lagi. Nah, itu netral, 0. Nah, gitu hasilnya ya. Nah, sekarang ya bertambah 3 polanya. Sudah terlihat bertambah 3. Sekarang kita lihat ini. Negatif 1 dikali dengan negatif 3. Nah, ini sudah masuk dengan bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif. Negatif 1 dikali dengan negatif 3. Karena tadi mempunyai pola bertambah 3, berarti kita bisa cari bilangan hasil dari ini dengan menjumlahkan 0 dengan 3. Berarti 0 tambah 3 berapa? 3 ya. Nah, berarti di sini negatif 1 dikali dengan negatif 3 itu adalah positif 3. Nah, ya. Jadi sudah mulai terbentuk nih. Negatif 2 dikali negatif 3. Berarti 3 ditambah 3 lagi. Tadi kan ini polanya kan selalu bertambah 3. Berarti 3 ditambah 3. Berapa ditambah 3 ditambah 3? Yaitu 6. Nah, berarti negatif 2 dikali dengan negatif 3 ini adalah 6, positif 6. Nah, dari perjawaban ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif menghasilkan bilangan positif ya, seperti itu. Jadi dari keempat percobaan yang sudah kita lakukan ya di video sebelumnya dan video yang ini, bisa diambil kesimpulan ini yang harus kalian ingat. Ketika bilangan positif dikali bilangan positif hasilnya bilangan positif. Bilangan negatif dikali dengan bilangan positif adalah bilangan negatif. Bilangan positif dikali dengan bilangan negatif itu adalah bilangan negatif. Dan bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif adalah bilangan positif. Nah, untuk lebih gampang kalian mengingatnya, kalau perkalian sama tanda hasilnya positif. Perkalian sama tanda hasilnya positif. Sama-sama positif hasilnya positif. Sama-sama negatif hasilnya positif. Jika salah satu saja ada yang negatif, maka hasilnya pun negatif. Nah, itu konsep untuk mengingat perkalian bilangan bulat. Nah, kalau kalian sudah paham konsep ini, kalian akan gampang, mudah menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan bilangan bulat. Ini konsepnya. Jadi ini harus kalian pahami ya. Ingat kata-kata ibu tadi. Kalau dia perkaliannya sama tanda, hasilnya positif. Nih, sama tanda, sama-sama positif, hasilnya positif. Sama-sama negatif, hasilnya juga positif. Namun jika ada salah satu saja ya yang perkaliannya dengan tanda negatif, maka dia akan menghasilkan bilangan negatif gitu. Sekarang kita ke contoh soal. Negatif 7 dikali 8. Nah, bilangan negatif dikali bilangan positif. Berarti hasilnya bilangan negatif. Negatif berapa? 7 dikali 8, 56. Oh, berarti hasilnya negatif 56. Nah, gitu ya gampangnya. 6 dikali dengan negatif 4. Bilangan negatif dikali dengan bilangan positif, berarti hasilnya negatif juga nih. Negatif berapa? 6 dikali 4 berarti negatif 24. 5 kali 9 bilangan positif dikali dengan bilangan positif. 5 kali 9 itu hasilnya adalah 45. 45 berarti karena dia bilangan positif dikali bilangan positif, hasilnya pun bilangan positif. Berarti tidak berubah ya bilangan positif. Nah, sekarang ini negatif 3 dikali negatif 6. Nah, sama tanda nih ya. Sama tanda berarti dia hasilnya positif. Berarti dia positif nih hasilnya. 3 dikali 6 yaitu 18. Nah, 18 berarti dia positif. Tidak dikasih tanda negatif. Sekarang 15 dikali 8. Negatif 15 dikali dengan 8. Negatif 15 dikali dengan 8. Nah, 5 dikali 8 40, 0 tulis 4 simpan. 1 dikali 8 8 tambah 4 12. Berarti 120. Nah, karena salah satu ada yang tandanya negatif, berarti di sini hasilnya negatif. Nah, gitu ya. 23 dikali negatif 4. Nah, ini karena ada tanda negatifnya berarti nanti hasilnya negatif. Tapi negatif berapa kita cari tahu dulu. 23 dikali 4.
Nah, 3 kali 4, 12, 2 tulis 1 simpan, 2 kali 4, 8, 8 dikali 1, 8 ditambah 1, 9. Nah, berarti hasilnya negatif 92. Oke. Selanjutnya, negatif 20 dikali dengan negatif 5. Nah, negatif kali negatif, berarti hasilnya positif ya. Tapi positif berapa? Kita cari. 20 kali 5 ini adalah 100. 20 dikali 5. Sekarang kita buktikan. 0 kali 5, bilangan berapapun dikali 0, hasilnya 0. 2 dikali 5, 10. Nah, berarti 20 kali 5, 100. Berarti negatif 20 dikali negatif 5 itu adalah positif 100. Nah, gimana? Gampang bukan? Dalam mengerjakan perkalian bilangan bulat, nah kuncinya adalah pertama kalian harus menghafal perkalian. Kuncinya yang pertama adalah kalian harus hafal perkalian, dan kunci yang kedua ya, cara yang kedua supaya kalian mudah mengerjakan ini adalah kalian memahami konsep ini. Ketika positif dikali positif, positif, negatif kali positif, negatif, positif kali negatif, negatif, negatif kali negatif adalah positif. Nah, silakan difahami, dicatat, kemudian dicoba contoh soalnya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham, tidak mengerti dengan penjelasan Ibu, bisa dijapri Ibu. Silakan bertanya ya, kirimkan pertanyaan kalian melalui WA pribadi. Syukrana, jazakumullahu khairah. Semoga kalian paham dengan penjelasan Ibu. Ibu akhiri untuk pembelajaran matematika hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.